Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Pania Rahmasari. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28921500134 dengan dosen mengambil Bapak Sumari SCMM dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zulim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang kedua, jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi Islam. Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran kapital modal dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya. Yang pertama itu ada Ebesetian menyebutkan kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekadar sistem ekonomi. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberikan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Dan yang keempat, jika semua problem ekonomi mulai dari produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi lainnya? Sistem Islam terhadap ketidaksempurnaan bekerja pasar, larangannya ikhtiar. Rasulullah telah melarang praktek ihtikar, yaitu secara sengaja menghantui menimbun barang merupakan pada saat terjadinya kelangkaan dan menunjukkan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dan yang kelima, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakat dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Investasi dari pihak pemerintah agar dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Dan yang keenam, sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan, problem produksi. Solusi cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangannya, sistem ekonomi Islam tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah. Solusi ekonomi karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Dan yang terakhir, masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi yang mendasar adalah problem yang menyangkut dari distributor barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distributor dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Karena ekonomi Islam dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap masalah sosial ekonomi tidak akan sesuai jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar. Masalah dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata, sedangkan konvensional adalah kelangkaan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.